Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'takifin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi athqal muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi ghuril muhajjalin ila yaumiddin wa ba'du. Jemaah sekalian, al-mu'takifin wal mu'takifat, khususnya para peserta i'tikaf yang malam ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktunya berinvestasi untuk urusan akhirat demi memudahkan urusan dunianya. Mudah-mudahan yang pertama niat kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pelurusan niat itu semua aktivitas pekerjaan kita dinilai oleh Allah sebagai amal saleh insyaallah. Yang kedua, semoga seluruh ibadah yang menyertai rangkaian Ramadan kita sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Salat kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, dan semoga yang kurang-kurang mendapatkan anugerah untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti diketahui, malam ini kita telah masuk pada periode i'tikaf, yang i'tikaf ini sesungguhnya dibagi pada dua bagian. I'tikaf umum, i'tikaf khusus. I'tikaf umum waktunya tidak dibatasi. Kapan saja kita punya keinginan untuk ke masjid dan ingin sejenak kita meluangkan waktu untuk mengisi aktivitas di masjid dan diniatkan itu untuk mendekat kepada Allah, maka itu sudah masuk kategori i'tikaf. Sehingga para ulama memberikan kesan pada bagian yang pertama ini, bahwa siapapun yang mampir ke masjid, bahkan kata Al-Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, masuk ke masjid saja dari luar kita sudah niat, padahal kita mau sekaligus menunaikan sholat fardu, lalu kita berniat i'tikaf, itu duduknya sambil nunggu sholat fardu, walaupun hanya 1 menit, 2 menit, itu sudah bernilai i'tikaf. Nah, itu i'tikaf umum. I'tikaf khusus, maka dia memiliki aturan tersendiri. Dari waktunya, tata caranya, programnya, sampai standar keberhasilannya. Salah satu jenis i'tikaf khusus ini adalah i'tikaf yang langsung dipraktikkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu i'tikaf? Apa latar belakang yang menjadikan i'tikaf ini menjadi bagian dari ibadah? Apa keistimewaan i'tikaf? Apa agenda yang diprogramkan oleh Nabi untuk umatnya dalam i'tikaf? Dan yang terakhir, bagaimana parameter keberhasilan seseorang yang telah menunaikan i'tikaf? Maka 5 hal ini akan menjadi pembahasan kita yang semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diuraikan dengan singkat, padat dan jelas, serta diberi kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi ada orang belajar belum tentu mudah paham. Ada orang bisa paham tapi tidak punya kemampuan mengamalkan apa yang dipahami. Islam mengajarkan meminta doa kepada Allah untuk diberi kemampuan cepat memahami dan mudah mengamalkan. Itulah sebabnya kita sering minta tolong pada Allah dengan doa yang sangat populer. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon berikan pertolongan kepada aku agar semua yang aku pelajari itu menjadi zikir, jadi mengarahkan untuk ingat dan dekat kepadamu. Yang itu kemudian aku syukuri, dan syukur itu membimbing aku untuk mengamalkan sesuai dengan petunjuk sebaik yang kau inginkan. Itu poinnya. I'tikaf, asal kata dasarnya itu dari kata akaf namanya. Ain, kaf, dan fa. Akafa. Akafa itu asalnya fokus pada sesuatu yang saking fokusnya sulit dipalingkan.
orangnya disebut akif namanya. Orangnya disebut akif, perbuatannya akafa, orangnya akif. Contoh gini, saya sedang fokus pada kamera sehingga orang manggil, memberi isyarat itu tidak terespon, diabaikan saja, saking fokusnya gitu. Nah itu orang Arab menyebutnya dengan akif. Contoh di Quran. Di Quran surah Al-Anbiya di ayat 52. Halaman 326 paling kiri di pertengahan di mushaf. Nabi Ibrahim itu pernah menyoal kolega beliau, kerabatnya, plus kaumnya. Mengapa begitu fokus kepada berhala, sampai saking fokusnya sulit diingatkan, dipanggil nggak nengok, diingatkan nggak respon gitu. Ya, maka beliau memberikan komentar yang sederhana, singkat dan padat. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Sebetulnya keistimewaan berhala ini apa sih gitu, patung-patung ini, sampai Anda itu kok dipanggil nggak nengok, diingatkan susah, diajak dialog mengancam gitu, saking fokusnya. Nah itu akaf namanya, orangnya disebut akif. Baik, maka Nabi Ibrahim mencoba untuk bisa memberikan pencerahan supaya fokusnya itu berubah kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Secara akal bisa diterima, secara moral baik, secara spiritual benar. Maka beliau mencoba memberikan pelajaran. Ya, orang-orang itu kan menjawab, ini kan yang bapak kami, nenek moyang kami sudah arahkan. Kami fokus saja ke sini. Lalu beliau mencoba mendialogkan dengan pendekatan intelektual. Begitu orang-orang ini meninggalkan tempat ibadahnya, keluar, maka oleh Nabi Ibrahim didatangi patung-patung itu, dicari yang paling besar, lalu dengan kapak yang sudah beliau siapkan, dihancurkan yang kecil-kecil, seperti kita tahu kisah viralnya. Kemudian kapak itu digantungkan di bagian yang paling besar. Terjadi kehebohan. Kan? Nah, kita sudah tahu kisahnya ketika kemudian heboh situasi itu, dipanggil ya Nabi Ibrahim karena ada berita ada anak muda yuqalu Ibrahim, ini orangnya agak aneh katanya. Ya, kritis tapi suka menyoal kebiasaan kita. Maka ketika dipanggil, diinterogasi, apakah engkau ya yang melakukan ini ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama yang besar nih. Ya? Nah, kalimat ini yang menjadikan beliau malu di hadapan Allah di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Jadi ketika umat manusia sudah gelisah dengan hisab, tak peduli nanti bagaimana, yang penting cepat diselesaikan hisab. Di antara yang didatangi itu ada 3 nabi yang viral. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3-tiganya minta maaf. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan sesuai dengan bahasan kita, saya malu minta karena dulu saya pernah merasa salah mengatakan pada kaumku, ini mungkin yang melakukan, tanya aja sama yang besar ini. Ya, padahal itu tidak diniatkan untuk berdusta, untuk mendialogkan pikiran. Ya. Lalu apa jawaban dari mereka? Jawabannya mustahil. Bicara aja nggak bisa, dibaliklah Nabi Ibrahim. Bagaimana engkau bisa menuhankan sesuatu yang engkau sendiri membuatnya, merespon tidak bisa, mendatangkan manfaat tidak mampu, bahkan mencegah madarat pun tidak bisa dan tidak punya kuasa. Mencegah madarat itu ada yang ngampak aja nggak bisa bela diri. Maka bagaimana bisa membela Anda? Itu maksudnya. Ya, maka marah dari situ. Ini saya ceritakan dulu ya urutannya. Nanti Anda akan paham apa yang saya maksudkan. Kemudian setelah itu diusir, singkatnya sempat dipertontonkan dulu untuk dihukum, hardikuhu, kumpulkan masyarakat, kita beri pelajaran. Jadi pelajaran yang ada pada masa itu adalah siksa terkejamnya dibakar di hadapan masyarakat. Itu siksa hukuman terkejamnya. Kumpulkan kayu bakar, apinya dibesarkan dulu, kan? Dimasukkan, besarkan. Nah, lalu secara singkat ketika dibakar itu, Allah memberikan satu perubahan pada apinya. Maka disampaikan, kuni bardan wassalama. Ya naru kuni bardan wassalama. Ini menarik bahasa Qurannya. Api dengan izin Allah, kan? Kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wassalama, yang menyejukkan.
Kalau tidak ada salama, kedinginan. Panas tidak, tapi dingin iya. Ya kan? Di Ciwidey nggak ada panas, tapi kalau sudah dingin betulan, dingin itu. Ya. Nah, tapi dingin yang menyelamatkan, sejuk maksudnya. Jadilah engkau sejuk. Ya kan? Jadilah engkau sejuk. Singkat tuh. Maka kemudian secara singkatnya beliau tetap utuh, rajanya nggak mau kalah. Nah ini kalau di dialog intelektual itu kalau sudah kalah biasanya menyoal atau bikin isu. Ya, kalau tidak sadar dengan kekurangan, ingin ditutupi itu dengan kesalahan yang lain. Yang paling gampang bikin isu atau buat kesalahan yang lain. Maka apa yang dikatakan raja ini? Oh, ini bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa pasti mati. Ini kayaknya jin atau tukang sihir. Ada di tempat kita. Kalau tempat kita kedatangan dan kehadiran tukang sihir, bahaya buat masyarakat. Pergi aja deh dari sini gitu. Karena nggak mau unjuk kekuatan, Nabi Ibrahim kan diminta pergi, diusir. Nah, dalam kepergiannya itu, dalam pengembaraannya, terjadi dialog intelektual. Dicari oleh beliau. Ya Allah, apakah benar yang dipertuhankan ini sebagai Tuhan? Nyari. Ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba di surat Al-An'am. Maka ketika malam, nah ini telah dibuktikan oleh sejarah dan ditemukan persis seperti keterangan Al-Quran. Ya, jadi yang dipertuhankan oleh masyarakat di era Nabi Ibrahim itu di kalangan nanti kalau ada waktu, Mas tolong diagendakan ya, kapan kita ke Turki nanti kita mampir tuh, ya ke wilayah bagian Namrud namanya. Nanti dicek di situ dan sekarang situsnya masih ada. Saya sempat ke sana dan sempat ngambil dokumentasi juga. Nanti kita bareng-bareng kita upayakan gitu. Yang menarik begini, ada 3 dewa besar yang diagungkan sebagai Tuhan. Ketiganya itu benda langit. Ada matahari, bulan, dan Jupiter. Ya. Jadi, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Jadi begitu malam itu gelap, terlihat muncul benda langit. Nah, benar enggak itu Jupiter itu dipertuhankan gitu? Ya kan? Nah, ternyata begitu selesai hilang itu. Ya, falamma afala qala jadi begitu itu tenggelam, malamnya hilang, ikut hilang. Oh, kalau Tuhan nggak bisa begitu. Masa Tuhan dikalahkan oleh cuaca? Ya kan? Nah, kemudian melihat matahari siangnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Begitu lihat matahari, kan ada dewa matahari itu. Ya, berarti yang pertama gugur tuh, Jupiter gugur. Kan? Lalu didialogkan lagi secara intelektual. Matahari ada dewa matahari, dicek matahari juga sama. Begitu kemudian masuk maghrib, tenggelam, malamnya nggak ada. Masa Tuhan tenggelam? Nah, ini nih. Makanya di dalam Islam tuh simpel aja. Kalau ngaku Tuhan tuh oleh Allah diberikan satu penunjuknya itu simpel. Firaun ngaku Tuhan, ditenggelamkan. Supaya kita bisa punya cerita Tuhan tenggelam gitu. Jadi nggak keren Tuhan ya. Ya kan? Namrud ngaku Tuhan, dimasukin nyamuk, masa Tuhan kalah sama nyamuk gitu. Ya. Nah, ini dialog yang sama. Matahari dipertuhankan, Tuhannya tenggelam. Masa Tuhan tenggelam gitu ya? Lihat bulan, ada lagi bulan, ada Dewi Bulan kan? Dipertuhankan 3, Dewi Bulan, Jupiter, kemudian matahari. Sama juga, bulan hilang, selesai. Maka disitulah minta petunjuk. La illam yahdini Rabbi. Kemudian, nah kalau Allah nggak ngasih petunjuk, ya Allah, kalau aku nggak diberikan petunjuk, nggak ketemu, aku termasuk orang rugi. Maka puncaknya di situ dalam dialog intelektual ini puncaknya menemukan Tuhan. Itu puncak tertinggi kebenaran dalam pengetahuan. Jadi maksud ayat ini adalah sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun. Tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulul albab itu akal sehat. Orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Akal sehat itu akal yang sering dipakai riset. Riset. Silahkan kata Allah riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila.
ujungnya kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah. Nah, di ujung pencarian Nabi Ibrahim itu keluarlah kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ujungnya begini, ini matahari tenggelam, siapa yang nenggelamin? Bulan muncul, siapa yang munculkan? Pasti ada yang tertinggi. Itulah kemudian ketika menemukan itu ada kepasrahan. Inni wajjahtu. Jelas sampai sini? Maka itu tingkat tertingginya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang paling hebat adalah, nah ini yang mau saya katakan, ketika beliau menemukan tingkat tertinggi dalam pencarian dengan kadar intelektualitasnya yaitu Allah, maka yang terjadi semua terbuka akses-akses dan jalur-jalur kehidupannya. Tapi pertaruhannya besar, diusir dari kampung, pisah dari keluarga, ya kan? Jalan mengembara bersama istri tercinta, jalan. Tapi lihat jawabannya. Dari sini, perjalanan ini diabadikan nanti di Quran surah ke-19 Maryam. Dari ayat ke-45 sampai di ayat ke-50. Pada intinya, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ. Lihat runtutannya ya Pak ya. Nanti kita masuk ke apa yang kita bahas. Tatkala Ibrahim itu bisa berhasil menepikan kebiasaan umatnya yang fokus pada penyimpangan-penyimpangan, lalu ia menemukan esensi berkehidupan untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah. Beribadah itu begini, jangan dipahami sekedar ibadah ritual. Tapi kerjanya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, gitu. Berpakaiannya ibadah. Maka, wahabna lahu ishaq, kami berikan anugerah yang selama ini divonis tidak mungkin terjadi. Istri Nabi Ibrahim saat itu, Sayyidah Sarah, itu divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Karena monofus dan maaf mandul. Maka kata Allah, ketika hambaku fokus kepadaku untuk menuhankan aku dan membuktikan kebertuhanannya, aku berikan sesuatu yang bahkan mustahil menurut hambaku. Wahabna lahu ishaq. Istrinya disehatkan lagi dan melahirkan keturunan, diberikan anak yang cerdas. Karena dialognya dari intelektual, maka yang lahir pun anaknya intelek, namanya Ishak. Jadi di Quran itu kalau Nabi Ishak gulamun alim, Nabi Ismail gulamun halim. Itu bedanya. Ya, Ishak itu gulamun alim, cerdas, pintar. Maka keturunannya pun cerdas, pintar. Tapi ada yang sebagian tidak menaati Allah, makanya kepintarannya digunakan pada yang salah. Itu yang muncul kekinian. Kalau Nabi Ismail gulamun halim, pintar, peka dan toleran. Makanya keturunannya ke Nabi Muhammad sifatnya pintar, lembut, toleran, baik. Ya, itu ciri khas tuh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu poinnya. Nah, yang ingin saya katakan, setelah sampai ke tahap ini, barulah Allah kemudian melegalkan proses perjalanan ini dengan membuat sebuah monumen. Apa monumen terbesarnya itu? Mengembalikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di era Nabi Nuh. Jadi Ka'bah itu asalnya sebelum Nabi Adam diturunkan, itu sudah dibangun, sudah ada. Ya, itu ada di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-95-96 itu. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Ya. Perhatikan kalimatnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ada kitab namanya bagus tuh, 2 jilid, Akhbaru Makkah, karya Az-Ziraqli. Ya, di bagian pertamanya tentang turunnya Adam. Nah, subtopiknya adalah salah satu riwayatnya Ka'bah sudah dibangunkan sebelum Adam turun supaya jadi pusat kiblat. Nah, nanti di eranya Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, itu tersapu bagian atasnya, tersisa pondasi. Ya, pondasi itu bahasa Arabnya qaidah. Kalau lebih dari 2 disebut qawaid. Karena Ka'bah 4 sisi maka disebut qawaid. Di era Nabi Ibrahim diperintahkan lagi oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sempat terkena banjir di era Nabi Nuh. Habis. Maka diabadikan peristiwa itu di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Di Ali Imran inna awwala bait. Di Al-Baqarah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail.
Dan coba pelajari kata Allah, pelajari kisahnya, hikmahnya, riset keadaannya, napaktilasi sejarahnya ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ditinggikan, yarfa ditinggikan. Saat akan meninggikan, anaknya Ismail lihat, pengen bantu. Ya. Jadi begitu jejak kaki dijejakkan, ya, mau bangun jejak kaki. Nah, itu jejak kaki pertama untuk melakukan sesuatu disebut maqam namanya. Maqam. Sampai sekarang tapak kakinya masih ada. Maqam Ibrahim itu. Ya, yang mau bangun masjid tuh, mau meletakkan batu pertama tuh ya. Jejakkan kaki, nah itu maqam itu. Ya, tapi buat ibadah, bukan buat dunia tuh. Ya. Maqam. Nah, sampai sekarang diabadikan. Maqam Ibrahim itu posisinya persis di titik itu ketika kaki dijejakkan di situ persis. Di sisi yang lain datanglah kemudian Nabi Ismail berkata bahwa bahasa kita begini, ayah saya boleh bantu nggak bawa batu? Ya, makanya kenapa ini yang calon-calon ulama ini ngajinya, kenapa letaknya Nabi Ismail di akhir, tidak disamakan? Allah tidak mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu, tapi diakhirkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Kalau ada yang dipisah dengan jarak, ini menunjukkan peran orang pertama dengan kedua beda. Yang ditugaskan yang pertama, yang kedua ikut bantu. Kalau kalimatnya wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu, berarti perannya seimbang, dua-duanya sama. Karena yang ditugaskan Nabi Ibrahim, Ismail ikut bawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar. Ya. Kalau disusun jadi bagian tertentu, hijr. Kayak benteng. Ada surat benteng, surat Al-Hijr. Surah ke-15. Intinya di ayat 40. Kalau kita mengerjakan amalannya, kita akan punya benteng dari setan. Setan nggak bisa tembus. Tetap goda, tapi nggak tembus. Ya. Nah, kalau disusun jadi ruangan, disebut hujrah. Maka disusun di area itu sampai sekarang areanya disebut Hijr Ismail. Itu area masuk dalam Ka'bah. Ya, tidak dimaksimalkan supaya orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah bisa sholat di area Hijr Ismail itu. Itu hikmahnya. Lalu setelah jadi, nah ini legasinya yang akan diteruskan. Diperintahkan oleh Allah, tetapkan daerah Ka'bah itu untuk 3 hal. 1, untuk orang sholat. 2, untuk orang tawaf. 3, untuk orang akif yang ingin fokus mengarahkan hati dan jiwanya untuk Allah. Ya, Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kaizan baca. Ya. Coba baca. Wa idh ja'alna al-baita. Antahira taifin wal akifin wa raka'i sujud. Ketemu 3. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan pelajari, pahami, napaktilasi ketika dengan keagunganku aku tetapkan Ka'bah itu pusat yang menenangkan bagi manusia. Jadi kalau pengen cari ketenangan, ayo ke Mekah tuh, Ka'bah. Yang didapatkan tuh bukan dunia, tenang dulu. Ya, makanya di depan Ka'bah itu rasanya masalah apapun tuh runtuh gitu. Yang ada ketenangan, datang tenang. Nah, itu keutamaan Ka'bah itu. Belum ngapa-ngapain sudah tenang. Gitu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu bisa dibaca 2 riwayat. Di riwayat Warsh dan Qalun dari Nafi' itu wattakhadhu. Asim wattakhidhu. Ya, mereka pernah mengambil, Anda silahkan ambil. Nah, gitu tafsirnya. Ya, di antara makam Ibrahim itu silahkan gunakan area untuk sholat. Karena itu setelah kita tawaf tuh 2 rakaat, kita tunaikan sholat kan? Tawafnya 7 kali, 2 rakaat setelah itu kita sholat. Area makam Ibrahim, ambil tarik garis lurus ke belakang. Nah, sekarang perhatikan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. 2 pelaku tadi meninggikan Ka'bah. Antahira baitiya, supaya keduanya menjadikan fokusnya untuk menyucikan, memusatkan penyucian diri itu pada Ka'bah ini. Untuk siapa? 3 golongan.
Lit-taifin, orang tawaf. Sampai sekarang Ka'bah dipakai tawaf. Wal akifin. Nah, ini dia nih. Untuk orang yang ingin fokus mendekat kepada Allah. Nah, jadi kalau datang ke Ka'bah itu fokusnya memang untuk mendekati Allah. Yang mau haji nanti ya, mau umrah, mau itikaf di Mekah berangkat tuh. Di agendanya proyeknya datang ke sana itu sudah dunia selesai dulu. Dekati dulu Allah. Kalau sudah Allah didekati itu dibuka semuanya. Dibuka. Nah, ini seringkali motivasi berangkatnya justru untuk meluluskan keinginan dunia. Dikasih, ya, tapi kecil nilainya. Ya, karena jelas kalimatnya akifin. Akifin itu fokus hanya untuk Allah ke situ tuh. Maksudnya ikhlas. Waruka'is sujud, memperbanyak sholat. Sampai sekarang orang tawaf ada, orang bersimpuh ada, orang sholat ada di area Ka'bah. Itu diantara keberkahan yang Allah berikan sejak era itu. Jadi Anda bayangkan, Nabi Ibrahim itu punya legasi merubah orang yang tadinya fokus dalam aspek duniawi saja sampai salah bertuhan, diarahkan lagi kepada fokus ukhrawi sehingga mendapatkan akhirat yang baik, dunia yang berkah. Itu yang kemudian melahirkan doa dalam haji, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, akhirnya apa? Sukses. Nabi Ibrahimnya sukses, pekerjaannya sukses, risalahnya sukses, disebut Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Nabi Ibrahim jadi orang paling dekat dengan Allah. Anak cucunya sukses. Ada yang dari keturunannya jadi Perdana Menteri, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang keturunannya jadi orang hebat, orang kaya, jadi orang pemikir. Turun semua. Sampai ketika Allah menyebutkan Adam tunggal, Nuh tunggal, Ibrahim beserta keturunannya. Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam tunggal, wa Nuha tunggal, wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Jalurnya semua sukses. Bukan cuma Ibrahim ya. Jadi ternyata membangun kedekatan pada Allah, barokahnya itu bukan hanya untuk pribadi, tapi semua kolega yang terkait dengan orang yang mendekat pada Allah itu. Kalau ada ayah dekat dengan Allah, itu istri anak kebagian percikan keberkahannya. Kalau ada anak didekatkan dengan Allah, orang tua kebagian percikannya. Itu maksudnya. Sehingga jalur Sarah dengan jalurnya Hajar alaihi wassalam, itu dua-duanya berkah. Dari Sayyidah Sarah muncul siapa? Ishak. Dari Ishak lahir siapa? Yakub. Dari Yakub lahir siapa? Yusuf. Terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Itu jalurnya. Dari jalur Sayyidah Hajar alaihissalam lahir siapa? Sayyidina Ismail. Dari Ismail siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jalurnya semua berkah sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mendapatkan hal serupa, sukses pekerjaannya, pandai pengetahuannya, sehat fisiknya, bagus spiritualnya, yang pertama lakukan dekati Allah dulu. Fokusnya dulu ke Allah, fokuskan. Bahasa kerennya Al-Quran tuh gini. Kalau bertanya pada kita tuh ya, kalau kita ambil dengan bahasa simpelnya, sering kita ditanya, yang Tuhan siapa? Allah. Yang punya semesta siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya segalanya? Allah. Terus bahasanya keren tuh begini, engkau tahu yang punya aku, tapi engkau jauh dariku, terus meminta itu. Kan nggak masuk ke logika. Kan? Tahu yang punya rezeki Allah, tapi jauh dari Allah. Gimana bisa mendapatkan akses? Tuh. Untung Allah Rahman dan Rahim gitu ya. Kalau tidak, nggak bisa punya akses tuh. Ini. Nah, itu poinnya tuh. Karena itu fokusnya diganti. Arahkan ke Allah dulu, supaya lebih bisa mendekat. Begitu sudah dekat, terbuka akses, tinggal kemudian kita jalani. Kalau kita ingin merubah diri, membuat lebih fokus dan sungguh-sungguh untuk bisa memfokuskan diri kita pada satu titik tertentu, maka tambahkan kata dasar akafa dengan alif dan ta. Itu di ilmu sorofnya. Akafa, fokus, orangnya akif, ingin dirubah jadi bentuk usaha yang sungguh-sungguh untuk fokus. Tambahkan di depannya alif atau hamzah wasal. Kemudian setelah huruf kedua tambahkan ta. Jadi rumusnya ifta'ala, akafa, i'takafa. I'takafa, ya'takifu. Sifatnya disebut i'tikaf. Nah, ketemu sekarang ya.
Jadi kurang lebih saya hampir setengah jam nerangkan tuh intinya ini ya, tiap. Poin pertama. Jadi kalau kita ingin berusaha fokus pada satu titik sehingga yang lain kita abaikan dulu, itu sifatnya disebut i'tikaf. Nah, jadi kalau kita definisikan apa itu i'tikaf, i'tikaf itu upaya untuk memfokuskan sepenuh jiwa dan raga dalam pendekatan kepada Allah dengan menepikan dulu aspek-aspek lain yang bisa merusak fokus dan konsentrasi itu. Itulah i'tikaf. Asalnya itu. Nah, sekarang saya mau coba tanya begini dulu ya, gampangnya gini. Aspek akhiratnya dulu nih, karena kan itu yang paling real. Pasti meninggal pulang, kan? Coba yang mau masuk surga siapa dulu? Nah, kan? Jelas ya. Kang naikkan levelnya, surga Firdaus ya. Nah, itu tanpa ditawar sudah muncul ya. Oke. Sekarang kita tuntut logika berpikirnya. Pengen masuk surga, surga Firdaus, pengen dengan Nabi tingkat tertinggi, clear. Balik tanya, bekalnya cukup belum? Oh, oke. Balik lagi tanya lagi, ya. Kira-kira dari kita 24 jam yang dipakai nyari bekal ke surga berapa jam? Ayo, dari sepekan 7 hari yang untuk bekal ke surganya berapa hari? Nah, sekarang kalikan bulan, dikalikan tahun, kalikan umur hidup. Itu ya. Kalau susah, bikin setahun dulu. Ya, bikin setahun. Saya punya riset kecil-kecilan. Jadi kalau orang 40 tahun, kalau pengen ngukur kemampuan ibadah yang kira-kira mungkin potensinya besar diterima sama Allah, pertama kurangi setengah untuk tidur. 40 bagi 2. Nah, itu rata-rata 20 tahunnya dipakai tidur. Ya, jadi tidur siang, tidur malam, tidur capek, tidur ngantuk dan sebagainya, ketiduran, tidur-tiduran ada di situ semua. Intinya tidur, ya kan? Tinggal setengahnya. Jadi 20 tahun itu dipakai aktivitas. Baik. Yang jadi ibadah berapa tahun? Jangan terlalu pesimis lah, ambil 10 tahun. Baik. Jadi potensi kita usia 40 tahun, yang jadi ibadah 10 tahun. Yang ikhlas berapa tahun? Ambil tengahnya, 5 tahun. Jadi potensi 40 tahun, amal ibadah yang ikhlas potensinya 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Ya kan belum bicara maksiat itu. Nah, terus klaimnya masih pengen surga Firdaus. Nggak apa-apa, harapan tertinggi, nggak apa-apa, wajar. Tapi sebetulnya hati terdalam kita menyadari, rasa-rasanya belum cukup. Nah, Nabi memohon kepada Allah langsung menunjukkan supaya kita diberi jalan singkat yang bisa menutup perjalanan kehidupan kita itu. Umur manusia rata-rata berapa? 60 lah ya. Kata Nabi itu, umri ummati ma baina sittin wa sab'in. Atau kama qala, umur umatku rata-rata 60 ke 70. Wa qalilu ma yazidu ala dzalik. Sedikit yang melampaui itu. Jadi kalau sudah ada yang lewat dari usia itu, selamat, Anda termasuk kalangan sedikit itu. Ya. Baik ya. Tapi rata-rata 60 ke 70. Berarti kalau skemanya seperti tadi, kita harus punya amalan kalau pengen selamat yang melampaui usia kita. Skemanya banyak. Bisa lah, baca Quran, itu amalan cerdas tuh. 1 huruf 10 kan, Pak? 1 huruf 10, nun, lumayan 10 gitu. Kan? Sholat sekali dikerjakan 10. Jamaah 27, di masjid kali 25, lumayan. Infak harta, karena nggak semua orang bisa, nyari dulu, baru bisa zakat, kalikan 700 kali lipat. Paling sedikit. Karena nggak semua bisa dengan harta. Ya kan? Tapi kan dosa jalan terus gitu. Ukur lagi, naik lagi, hilang lagi, naik lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah dengan keistimewaan Nabi ya, diberikan kesempatan setahun sekali untuk akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas pahala. Maka momentumnya diturunkan khusus di satu waktu saja di bulan Ramadan. Dan adanya malam. Sehingga dipaksa kita untuk mencari itu. Mahal. Kalau hadiahnya power bank bisa setiap waktu. Ya kan? Hadiahnya apa? Satu anugerah besar dengan limpahan pahala yang lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 85 tahun lah.
Jadi kalau kita beramal bersamaan dengan malam itu nilainya mengerjakan perbuatan itu 85 tahun tanpa henti. Husain baca Quran nih, Husain. Baca surat Qaf. Qaf. Pas bersamaan dengan malam itu. Itu persis Husain baca Qaf 85 tahun tanpa henti. Nggak sekolah tuh. Qaf, Qaf, Qaf tuh. Sampai 85 tahun tuh. Umur aja nggak nyampe, tapi amalan melewati. Dan bonusnya dosa gugur. Dosa habis, amalan naik. Gitu kan? Siapa yang mau itu kalau ditawarin tuh? Ya, kerja sedikit, keuntungan banyak. Prinsip ekonomi kan? Kan? Ya, pasti pengen. Tapi untuk mendapatkan itu mesti fokus. Tunda dulu dunia sebentar. Kan? Tunda dulu, simpan dulu, buru dulu. Karena sesibuk apapun pasti meninggal. Meninggal nih. Meninggal. Meninggal. Sibuk apapun meninggal. Nah, pertanyaan klasiknya itu kan sederhana. Kalau meninggal, bekalnya siap tidak? Oh, baru meninggal sudah pengen disayang? Ya kan? Perilaku maksiat, tapi meninggal pengen disayang. Bahasa Arab pengen disayang itu almarhum namanya. Almarhum tuh yang disayang. Jauh dari Allah, tapi meninggal pengen disayang loh. Bingung nggak? Huh? Ya. Salat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, kenal Allah tidak, meninggal almarhum pengen disayang. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Cobalah kalau sebulan, ya sehari nggak punya waktu, sepekan Jumatan terlambat, sebulan belum bisa ketemu, masa setahun nggak ada untuk sehari aja. Saya minta nggak banyak deh kata Allah, sebagian malam aja. Itu rahmannya Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya cuma minta malam aja. Siangnya silahkan kamu kerja. Makanya ada yang konsultasi ke Nabi, ya Nabi, saya masih ada tuntutan pekerjaan hidup. Gimana status saya? Siangnya kerja, malamnya kamu kari. Oh, kamakal. Ya. Itu Allah nggak nuntut banyak. Saking sayangnya, udahlah dalam setahun, cari aja semalam. Cuma kalau kita nggak fokus, nggak bisa dapat tuh malam itu. Kalau kita tidak menepikan sementara waktu untuk mencari, nggak akan ketemu. Karena itu kita bisa butuh fokus yang tinggi, keseriusan yang dalam untuk fokus mencari rahmat Allah itu. Itulah yang disebut dengan malam Al-Qadar. Salah satunya. Maka disifatilah tadi dengan sifat i'tikaf. Salah satu tujuannya menemukan rahmat Allah yang dengan itu, maaf, semua potensi-potensi yang mencegah kita untuk kesulitan saat pulang bisa gugur seketika. Dosa hilang, pahala diberikan. Nah, itu tujuan i'tikaf. Jelas keistimewaan i'tikaf. Jadi pada dasarnya i'tikaf itu kegiatan untuk fokus mendekat kepada Allah. Sebetulnya bisa dilakukan, ini bukan dalam teori fikih dulu ya, teori umum nih. Tolong jangan dipotong nanti ya. Dalam teori umum, i'tikaf itu bisa dilakukan di masjid, di luar masjid. Dalam teori umum. Bukan fikih ya. Bukan fikih. Saya belum bicara sunnah. Artinya kalau orang mau fokus bangun, mencari keutamaan, ya di malam-malam itu, walaupun dia tidak sempat ke masjid, tapi masih bisa bangun, dapat itu. Tapi Anda sampai di Masjid Mira, fasilitas enak, sahur nyaman, buka nyaman, tidur enak, nggak bangun malam, nggak dapat. Dapat sahur aja besok tuh. Ya? Nah, itu gambaran pertama tuh. Jadi pada awalnya adalah memang niat fokus. Kenapa penting saya sampaikan? Asal mulanya oleh Nabi diarahkan ke masjid karena memang masjid itu pusat ibadah, gangguannya nggak banyak. Kalau di rumah, ya lagi mau ngaji denger TV, lagi mau baca Quran lihat handphone, tuh kan? Lagi mau tahajud lihat istri, gitu kan? Lihat suami, lihat anak, lihat macam-macam. Banyak sekali faktornya. Ya, di masjid mau tidur yang lain sholat. Ya, malu sendiri kan? Ya kan? Pasang alarm buat tahajud walaupun 3 kali itu. Yang pertama matiin alarm, kedua matiin alarm, ketiga. Yang ketiga lupa dimatiin, orang tahajud masih nyala itu. Ya, tapi intinya adalah selalu ada usaha untuk fokus ibadah. Itulah sebabnya kenapa disunahkan ke masjid. I'tikafnya di masjid supaya memaksa kita
dengan melihat keadaan orang sekitaran itu supaya setidaknya bisa kita bangun dan memfokuskan diri untuk ibadah. Itu dasarnya. Jelas ya? Jadi latar belakang itikaf ketemu, keistimewaan itikaf ketemu, ya, fokus kita ketemu. Sekarang yang paling menarik adalah sindiran yang tajam dalam Al-Quran. Kalimat gampangnya begini. Sesibuk apa sih menjalani urusan dunia itu? Sedangkan kamu merasa akan meninggalkan dunia. Gitu. Kok susah sekali diingatkan? Kalau dalam bahasa Nabi Ibrahim itu, kok umatku sulit sekali, fokus sekali pada patung berhala itu, diingatkan. Susah, dipanggil nggak nengok. Pekerjaan tuh berat sekali sih. Sampai adzan aja nggak sadar, dipanggil Allah nggak respon. Disuruh zakat, telat. Ya kan? Sodako susah, berbagi malas, diingatkan marah. Itu cita-cita ke surga. Firdaus lagi. Ya kan? Maka saking sayangnya Allah kepada kita, cobalah pakai merenung walau semalam. Mau kemana hidupmu? Fa'aina tadhabun. Dijawab di ayat lain, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sampai menemukan kalimat, oh saya akan kembali kepada Allah. Kalau sudah paham akan kembali, tidak dilarang cari dunia. Gunakan dunia untuk menjadi instrumen mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, iktikaf itu melatih kita mendapatkan akses itu. Jadi dalam i'tikaf nanti ada program yang Nabi ajarkan, yang dengan program itu bukan sekedar datang ke masjid. Diharapkan frekuensi kita tersambung, terkoneksi dengan rahmat Allah, yang dari situlah dibuka kemudian akses-akses kehidupan kita. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang i'tikaf dengan Nabi, kecuali semua aktivitasnya lancar. Yang bisnis lancar, yang cari ilmu lancar, yang kedudukan tinggi, yang dengan tenaga hebat, itu semua itu dahsyatnya i'tikaf itu begitu. Dahsyatnya i'tikaf. Ya, karena itu ibadah ini tidak main-main. Nabi sampai mengatakan dalam komen Sayyidah Aisyah ya di Al-Bukhari nomor hadis 2024. Ya, au kama qalat, idza dakhalatil asyru, kalau 10 hari terakhir itu tiba Ramadan, syaddan Nabi sallallahu alaihi wasallam mizarahu. Nabi itu mulai mengencangkan sarungnya. Itu kinayah untuk menunjukkan kesungguhan ibadah. Sarung dikencangkan. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Lebih naik lagi. Wa aiqadha ahlahu, dan menginformasikan, ngajak keluarganya. Ternyata i'tikaf itu ternyata amalan berjamaah, amalan keluarga. Ya, istri yang tidak berangkat ke masjid dikasih tahu, "Mah, malam bangun ya. Biar papa yang ke masjid, mama bangun malam. Sama-sama sholat." Itu sunnah Nabi. Kalau nggak penting, nggak mungkin diviralkan tuh. Ya, kalau nggak penting nggak mungkin. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kalau ada amal yang walaupun sunnah ditekankan, berarti ada yang istimewa di dalamnya. Itu kuncinya. Ya, jadi kita masuk dulu ke aspek itu, latar belakang sudah, keistimewaan sudah. Nah, yang terakhir kita masuk ke program. Apa program yang diisyaratkan oleh Nabi dalam kegiatan i'tikaf? Satu, karena ke masjid itu ingin fokus ibadah, maka di antara kegiatan ibadah itu baiknya terprogram dari awal. Punya kurikulum, punya target. Kalau tidak nanti masuk masjid aja. Ada kajian, ikut kajian, tidak ada kajian, ya lihat orang. Orang baca Quran ikut, orang ngobrol ikut, kan? Orang main catur ikut. Ya, kalau anak-anak nyusun Lego nggak apa-apa, orang dewasa nyusun Lego. Ya kan? Sekarang ya nunggu tahajud buka YouTube. Ya kan? Yang dibuka info bola, kan? Ini itu berita. Ya habis waktu ya. Ya, sedangkan kita mau cari akhirat, maka yang terjadi apa yang harus dilakukan? Harus punya kurikulum, target. Nah, biasanya kurikulumnya ada 3 setidaknya, yang paling pokok. 1 sholat, 2 Quran, 3 tobat. Nanti tambahannya doa silahkan nanti. Ya, kajian silahkan. Tapi 3 ini pokoknya. 1, sholat. 2, Quran. 3, tobat. Ya, nanti kita turunkan sanadnya, sanad ilmunya, termasuk kitab dan ayat-ayatnya. Sholat jelas. Ini amalan Nabi.
Bahkan ketika meminta keluarganya pun, beliau meminta untuk menunaikan sholat, amalan pertama. Jadi yang diperbanyak sholat, Pak. Ibu ya, di belakang. Dihidupkan sholatnya. Makanya kita 10 hari terakhir itu nambah. Sholatnya tambah. Ya. Biasanya cukup 11, ambil yang standar. Ya, nggak apa-apa, mau 23 boleh, di atas itu boleh. Kita ambil standar, cuma panjangin dikit ayatnya. Ya. Malamnya bangun lagi. Tingkatkan lagi. Karena memang masanya panjang, nggak tahu di yang mana nih dapatnya. Apakah awal malam? Kalau awal malam itu tadi ba'da isya. Ya kisaran jam 8 sampai tengah-tengah. Atau mau masuk ke akhir malam. Dari jam 2 ke atas. Makanya kita bangun setengah 3 tuh. Karena ayatnya mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salam, tanda-tanda malam Al-Qadar itu datang. Ada tanda alam, ada tanda diri. Ya, oke. Ambil, Riga. Tanda alam dan tanda diri. Kalau tanda alam, suasananya tuh. Kayaknya kalau kemarin, karena geledeknya kencang, belum kali ya. Ya, tandanya tuh habis subuh tuh tenang gitu. Malamnya tuh, jangkrik aja enak suaranya dia. Malam ini belum ada suara jangkrik. Tuh diisyaratkan begini. Tanazzalul malaika. Tanazzalu itu kenapa taknya hilang satu? Padahal standar di luar Quran itu tatanazzalu. Taknya hilang satu. Ya. Jadi kalau satu hilang, bacaannya lebih cepat, lebih lambat. Lebih cepat. Nah, ini kalau kita ngaji di uslub bahasa Arab, sesuatu yang dihilangkan, hurufnya satu hilang, untuk mempercepat, ini menunjukkan proses yang terjadi, peristiwanya cepat. Tanazzalul malaikah, di malam Al-Qadar, malaikat banyak yang turun cepat ke bumi. Sampai bumi padat. Padat dengan banyaknya malaikat turun. Menyertai yang zikir, menyertai yang baca Quran, menyertai yang tobat, menyertai yang sholat, ikut semua turun. Dan sifatnya ghaib. Kalau tampak nggak jadi kita sholat. Pak Zen begitu takbir ada sayap samping. Siapa nih? Israel. Waduh, baliklah, nggak jadi kita mundur. Nah, karena malaikat turun padat. Saya punya cawan nih, wadah. Kasih kelereng 3, digini-gini bunyi kan? Nah. Kasih kelereng 100, padat. Padat. Nah, malaikat turun padat, alam terisi semua. Karena itulah kemudian suasana alamnya itu tenang. Tidak gaduh. Anginnya enak, padat sifatnya. Ya. Salam, tenang keadaannya. Nah, suasana yang tenang itu berpengaruh ke hati, ke jiwa, rasanya beda. Sehingga frekuensinya lain, auranya beda. Nah, dikomen oleh Sayyidah Aisyah, ditangkap kalimat itu, konsultasi ke Nabi, ya. Ya Rasulullah, lihat nih. Sayyidah Aisyah tidak mengatakan ya zauji, wahai suamiku, tapi ya Rasulullah. Artinya beliau jenius. Ingin mendapatkan jawaban, yang jawaban itu akan dilanjutkan legasinya ke seluruh umatnya sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, wahai yang mendapatkan tugas misi dari Allah. Kan? Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma'akulu. Kalau saya merasakan suasana itu, ketenangan, kenyamanan, rasa-rasanya mirip nih dengan suasana Al-Qadar yang digambarkan itu. Saya mesti ngapain? Apa yang saya baca? Maka Nabi langsung ijazahkan kalimatnya itu yang kita baca tiap malam dengan harapan kita bisa meraih itu. Allahumma quli, katakan ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu disampaikan di sela-sela sholat. Jeda 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sholatnya nggak hilang. Itu yang tadi saya katakan, sholat, kemudian Quran, tobat. Tobatnya dapat di situ. Jadi kalau kita bangun malam, dapat itu bersamaan dengan malam Al-Qadar, sholatnya melahirkan pahala. Kaliin aja tuh. 1000 bulan. Ya. Kemudian setelah itu, tobatnya dapat. Dengan Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkau yang maha pemaaf. Engkau yang maha mencintai, menyayangi, tuhibbul afwa, engkau mencintai hamba-Mu yang berpasrah kepadamu minta ampunan. Fa'fu anni, hamba mengaku hamba salah, mohon maafkan dan ampuni hamba. Turun ampunan langsung. Kecuali utang. Utang tetap dibayar.
Enggak, karena catatan ulama hadis di hadis ini begitu, Pak. Berarti ulama tuh paham itu. Akan ada orang memanfaatkan dengan modus Allah saja mengampuni, masa Anda tidak bisa melunasi hutang? Kan? Nah, ini kata ulama fikih, dosa yang diampuni, utang tidak otomatis lunas. Jelas ya? Nah, hiya malam al-qadar itu hatta ya, matla'il fajar, sampai nanti waktu mendekat ke fajar. Tuh, dari ba'da isya. Malam tambah sholat, kejar. Kapan muncul? Bisa di awal, berarti sudah lewat. Bisa di pertengahan, sudah berlalu. Tapi banyak muncul di akhir. Nah, itulah 10 malam terakhir. Itulah sebabnya 10 malam terakhir Nabi langsung contohkan, jangan kendor, langsung fokus. Fokus. Karena cuma setahun sekali. Kalau tahun ini nggak dapat, tunggu tahun depan. Kalau hidup. Ya, kalau hidup. Tuh. Ya kan? Kan kita nggak tahu kapan meninggal. Ya. Bisa Iqbal duluan, saya belakangan. Bisa. Atau memang berganti. Saya belakangan, Iqbal duluan, mungkin. Ya, intinya pulang kan, Pak. Meninggal juga kan? Iya, ya belum tentu tahun depan kita ada. Karena itu setiap tahun cuma sekali datangnya. Ya, nanti di akhir saya coba share petunjuk guru cara paling efektif mendapatkan malam al-qadar, dan insya Allah pasti dapat. Nggak dapat, pasti dapat insya Allah. Itu rumus tuh, Pak. Cuma kita selesaikan dulu kan, belum selesai materi kita. Jadi itu amalannya, satu sholat, yang kedua tobat, tinggal Quran. Nah, Quran ini kenapa dikuatkan bukan hanya dalam konteks dalil, tapi Nabi sendiri langsung melakukan itu bersama dengan Jibril. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang paling lembut, paling baik, paling dermawan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kalau Ramadan tiba lebih lembut lagi. Lebih baik lagi, senang berbagi lagi, sampai-sampai angin-angin yang bertiup sepoi-sepoi itu kalah kelembutannya oleh Nabi. Yang angin sepoi-sepoi nih, ngantuk kan? Nah, itu masih kalah oleh kelembutannya Nabi. Cuma lembutnya Nabi itu ke jiwa masuknya, ya, bukan ke mata. Oh, ini kan ke mata masuknya tuh, ya kan? Nah, makanya bawahnya ngantuk tuh. Kalau Nabi lembutnya ke sini, masuk ke hati. Jadi di matanya keluar air mata langsung, ya kan? Kalau ke sini kan keluar mata air tuh. Ya, matanya butuh air supaya nggak ngantuk gitu. Nah, ini tembus ke jiwa. Jadi kalimat Nabi itu saking lembutnya, nggak perlu marah-marah tuh orang sadar gitu. Cuma lihat aja orang tobat, lihat. Itu ada sanad ya, Pak. Jadi kalau sudah semakin takwa itu meningkat, ada orang yang lihat gambarnya aja, itu sudah sadar gitu. Dulu viral di kalangan ulama, kalau beberapa ulama itu sedang gelisah, dia akan datang ke tempat ulama lain hanya untuk melihat wajahnya terus pulang lagi. Banyak yang begitu. Ya, loh kok tumben datang balik lagi katanya. Yang lain komen kan, saya tuh sedang futur, sedang turun semangat saya. Saya cuma pengen lihat syekh itu, begitu saya lihat naik lagi, udah saya pulang lagi. Ya, makanya orang sekarang gampangannya bikin foto lama dilihat kan, bukan dikultuskan. Cuma pengen lihat, motivasi lagi. Kan? Nah, anak milenial itu Ronaldo, Messi, kan? Apalagi tuh, ya. Nah, cobalah yang soleh-soleh, yang baik-baik itu kumpulkan. Balik, ya. Nah, dengan malaikat Jibril itu tadarus Quran. Ya'tihi Jibril alaihissalam fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya saat Jibril datang setiap malam Ramadan. Nah, 10 malam terakhir itu meningkat aktivitasnya. Meningkat interaksinya dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu amalan jariah paling tinggi, sedekah jariah paling tinggi. Dan gratis, Pak. Semua orang bisa. Kalau pakai harta, harus ada harta. Tapi Al-Quran, yang tak punya harta bisa baca. Gitu. Satu hurufnya berapa? Itu di luar Ramadan. Ramadan bisa dikali lagi, minimal 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca nih Al-Quran di malam-malam, bertepatan dengan malam Al-Qadar, 10 hari terakhir saya bertepatan dengan itu nilainya, satu hurufnya dikali 100 dikali 85 tahun.
Ya. Nun, pas malam Al-Qadar baru baca nun meninggal, misal gitu kan. Nun, plek meninggal misalnya kan. Niatnya ikhlas buat baca Quran. Itu dapat pahala satu huruf kali 100, 100 kali 85 tahun tanpa henti. 8.500 tahun bacaan nun. Tahu-tahu begitu dihisap langsung masuk surga tanpa hisap karena banyak banget amalnya. Modalnya cuma satu, nun gitu. Itu di Islam simpel sebetulnya. Oh, wanita malam cuma ngasih minum hewan yang dianggap najis gitu kan. Ya, tiba-tiba gugur dosanya masuk surga. Tapi gugur tuh karena apa? Jangan berhenti di situ. Oh, pulang dari sini daripada itikaf nyari anjing aja udah kasih minum. Nggak begitu. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, ini Quran itu maksudnya. Jadi kalau sudah ngaji Qurannya betul, manfaat kedua merubah kita jadi baik. Jadi ada dua amalan yang kalau kita kerjakan itu dampak keberhasilannya dilihat pada akhlak. Satu sholat, kedua Quran. Yang lagi menghafal-hafal Quran nih. Bukan dilihat pada berapa banyak ya. Walaupun banyak itu penting nanti untuk menguatkan keadaan diri kita ya. Dilihat pada dampak Quran itu kepada pribadi kita. Wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Itu pengakuan langsung yang Allah tegaskan. Saya hanya mengakui orang berhasil baca Quran, ngaji Quran, ngafalin Quran. Standar saya kata Allah jika Quran itu merubah dia menjadi pribadi yang baik. Jadi kalau etikaf itu kita perbanyak ngaji Quran, standar keberhasilannya pasca etikaf kita berubah jadi lebih baik. Kalau usaha-usaha yang baik, kerja-kerja yang baik, belajar-belajar yang baik, berakhlak yang baik, itu berhasil. Ya. Etikafnya 10 hari, nggak pulang-pulang di masjid, rajin, Qurannya khatam 10 kali juga. Ya, tapi keluar dari masjid, ributnya nomor 1. Mencelanya juara gitu kan. Nah, berarti ada yang tidak sukses. Ada yang tidak sukses. Salat juga sama standarnya. Inna salata tanha 'anil fahsya. Ada perubahan. Maka standar pertama keberhasilan etikaf itu standar pertamanya ada perubahan pada aspek yang lebih baik gitu. Satu dulu. Jadi yang diinginkan oleh Allah itu baik dulu. Kalau sudah baik baru dunia dibuka. Nah, ini belum baik pengen dunia. Nanti ngolahnya nggak baik. Belum baik, belum bisa ngolah, dikasih. Anak belum bisa main sepeda, baru 5 tahun, Pak. Minta sepeda yang tinggi, belum bisa pakai, dikasih, rusak. Terus minta motor, dikasih juga. Berbahaya. Belum bisa ngolah, sudah minta. Anak kan kalau minta nangis. Kan? Orang tua mengerti, ini belum cocok gitu. Nah, ini sama saja dengan logika yang sama kita bawa. Belum baik, sudah minta banyak. Maka yang Allah inginkan baik dulu. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Kalau dalam prosesnya kemudian kita wafat, tetap ditulis oleh Allah. Si fulan, tuliskan malaikat, dia sudah diterima taubatnya, sedang berproses jadi orang baik. Kalau lulus intikaf masih hidup, apa yang berlaku? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsira was'a. An-Nisa ayat 100. Siapa yang ingin merubah dirinya menjadi pribadi lebih baik, ingin dekat dengan Allah, ingin kenal Rasulullah, ingin berubah, melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Kata Allah tuh begini, aku buka akses tempat-tempat dia beraktivitas. Mau di mana tuh? Proyek dibuka. Tapi caranya baik. Caranya baik. Tempatnya baik, caranya baik, dapatnya baik gitu. Bergaul dengan orang-orang baik. Lalu wasa'ah, aku berikan kelapangan pada hatinya. Nah, di pulang itikaf itu lebih lapang, lebih tenang, lebih cerah. Ya kan? Sahur telat dikit tenang gitu. Sahur telat dikit nyari pemanas. Panas. Aduh, itu ya. Makan mie air dingin ya apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kan kita belajar kematangan diri itu. Ya. Mana Zik. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, itulah intikaf. Jadi agenda yang diutamakan tuh Quran, karena itu kita insya Allah ini ada 21 yang putra saja yang dibuka standnya, mau waktunya kapan aja, tinggal pilih nih wajah-wajahnya Pak ya, mau datang, mau tahsin ada, mau sama yang kecil juga ada banyak tuh. Kalau kira-kira mau menghentak jiwa kita, masa anak kecil bisa, saya yang pernah kecil nggak bisa gitu kan, bisa gitu ya.
dengar. Itu ada yang dewasa, ada beberapa, ada yang dari luar, ada yang dari sini. Ada yang mau cek hafalan boleh minimal Al-Fatihah. Jadi yang intikaf di sini nggak usah malu, cek Al-Fatihah. Sehingga ketika keluar sudah bisa bacaan lebih baik dan benar. Kemudian kita sholat, kita latih. Ya, tiap malam kita coba optimalkan. Lalu ini yang secara personal, taubat. Karena taubat itu sensasinya ke masing-masing, yang tahu dosanya pribadi. Ya, kalau kita berdoa doa umum saja, tapi pesan saya, ketika dibacakan kalimat taubat itu, rasakan dosa apa yang pernah dikerjakan. Itu biasanya rasanya lebih dalam. Ya, sujud, pas sendirian minta sujud. Itu kalau kita rasakan sambil minta, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat dosa kita itu baru terasa sampai getarannya itu, sampai diibaratkan kata Nabi, famakin sujudaka, kuatkan sujudmu, ke kening kerasa, ke tubuh kerasa, nyaman. Lama nggak bangun-bangun sujud. Oh, rupanya ketiduran. Ya, misal gitu ya. Nah, itu kurang lebih terkait dengan i'tikaf. Waktunya khusus 10 hari terakhir dibagi dua, i'tikaf penuh siang dan malam, i'tikaf temporer, istilah sekarang on off, malamnya dikejar, siangnya beraktivitas. Itu sudah ada di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah bagian dari itu kita bisa amalkan sunnah nabinya, itu poinnya. Sedangkan untuk mendapatkan malam Al-Qadar, cara cepatnya gampang, tiap malam ibadah, itu aja. Walaupun sedikit kita ambil waktunya. Nggak, kalimatnya seperti sederhana. Pasang alarm. Malam aja. Dari jam 10 ke atas sampai menjelang subuh. Waktunya sampai waktu sahar. Jadi kalau sekarang lah langsung sampai jam 4 lah misalnya. Ambil dari jam misalnya 10 ke jam 4. Pasang alarm yang nyantai di mana. Begitu alarm bunyi, kalau bisa tuh bunyinya suara kita aja. Adi, bangun, adi, masih tidur aja, bisa gitu kan? Ya. Bangun kedua, adi, meninggal kamu, bangun, bisa kan? Ya. Supaya kita sadar sendiri dengan suara kita sendiri. Misal, dulu saya begitu Pak, pakai suara saya sendiri, gitu kan? Bangun, saya bangunin sendiri gitu. Nah, jadi kalau sudah dapat itu isi, sholat walaupun 2 rakaat, ngaji walaupun 1 ayat, tobat walaupun 1 kalimat. Kalau itu konsisten setiap malam sampai akhir, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Ini caranya kata ulama tuh sederhana. Jadi kalau kita ngitung begini, malam 27 aja, turunnya 26. Pas 27 ke masjid, malaikat tawa ini udah lewat. Ya kan? Ya. Gampangnya, apalagi sekarang ganjil semua. Itu kan? Karena ada perbedaan pendapat jadi ganjil semua kan? Ya kan? Sekarang kita 22, yang lain 21. Tiap hari ganjil terus tuh. Ya. Jadi sebetulnya ganjil genap tuh nggak penting. Ganjil genap tuh jadi penting saat ke Jakarta. Jam-jam pagi, jam 10 sampai jam 4 sore. Ya pagi-pagi itu penting. Kalau malam-malam terakhir itu tidak terlalu penting. Memang ada hadis-hadis spesifik menunjukkan bahwa Allah itu tunggal, witir, mencintai yang ganjil-ganjil. Kemudian pernah turun di waktu-waktu ganjil. Pernah 23, pernah 27, pernah. Ya? Tapi sifat nabinya memburunya di 10 malam terakhir. Dioptimalkannya. Artinya bisa turun di genap juga. Tahun kemarin 24 rasanya. 24 tuh. Rasa beda gitu. Tuh kan? Ya, ada yang sampai menyimpulkan setiap orang bisa merasakan perbedaan itu. Tapi ya jangan dibatasi pada satu titik. Kejar setiap bagiannya. Insya Allah dapat. Ya, nah kurang lebih seperti itu apa yang bisa disampaikan. Jadi ukurannya satu, membuat pribadi kita berubah lebih baik. Satu. Yang kedua, kebaikan itu mendorong kita lebih dekat dengan Allah. Jadi setelah i'tikaf, setelah Ramadan, justru makin rajin. Lebih baik, lebih lembut, rajin ibadahnya gitu ya. Yang ketiga, lebih optimis menjalani kehidupan. Lebih semangat, kerja semangat. Ya, semangat. Tugasnya apa? Adil dikerjakannya. Jangan nuntut hak, kewajiban nggak dikerjakan. Ya, kerjaan lakukan, lebih semangat lagi. Makanya saat-saat saat-saat Ramadan itu justru sejarah menunjukkan perjuangan umat Islam lebih kuat.
Perang Badar Ramadan. Fatu Mekah Ramadan. Oke. Dan kita merdeka pun bulan Ramadan. Jelas ya? Nah, jadi saya kira itu yang kita bahas di malam hari ini tentang itikaf. Ada kesimpulannya dan intisari bahasan kita saya sudah tuliskan dalam satu mungkin 2 halaman yang bisa dibaca. Itu insya Allah lebih terukur dan lebih sistematis. Definisinya, amalannya, persiapannya dan sebagainya itu sudah kita rumuskan. Nanti tolong dicari ya. Mas, mana Mas Dika? Saya sudah tugaskan. Sudah ketemu belum? Nanti koordinasi ya. Dengan Mas Ica, minta di buku yang makna ayat puasa itu ada sebagiannya khusus itikaf yang saya pisahkan. Ya. Kalau sudah ada, nanti bisa di print, yang ada di sini dibagikan, yang on off, misalnya harus kembali lagi, nanti bisa dikirimkan via WA supaya bisa dibaca. Jelas ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Ada? Cukup? Baik. Tidak ada ya? Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita diskusinya qadarullah kita batasi ba'da asar. Kalau subuh kita live, ya cuma jaringan malam ini ternyata tidak support untuk itu, jadi kita nanti siapkan untuk besok pendalaman untuk tafsir Al-Quran. Ya, nanti suratnya apa kita akan sampaikan ketika tiba pada waktunya. Itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan manfaat untuk kita semua dan memberikan konsistensi pada kita untuk senantiasa komitmen beribadah dengan baik, bersosial dengan baik, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan yang baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal mu'takifin as-salihin waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.